Bab 606, Menyerap, apakah aku akan menjadi dewa? Asal-usul kekuatan ilahi, sumber kekuatan ilahi dapat memadatkan keilahian, sehingga siapapun dapat menjadi dewa, memperoleh kepercayaan, dan menjadi dewa. Inilah peran sumber kekuatan ilahi. Chen Chang'an dapat menggunakan asal-usul kekuatan ilahi ini untuk membudidayakan dewa. Namun, Chen Chang'an tidak tahu banyak tentang keilahian, serta kepercayaan dan dewa. Sistem yang sama tidak membuat terlalu banyak penjelasan. Jadi, Chen Chang'an memanggil Si Ruyi. Si Ruyi dipanggil. Dia takut dan malu. Bagaimanapun, dia dibunuh oleh Chen Chang'an. Khawatir bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan di Jiushu Xianyu dalam 2 hari terakhir untuk membuat Chen Chang'an marah. Senior, Anda mencari saya. Oke, Chen Chang'an langsung ke intinya dan bertanya kepada Si Ruyi tentang asal-usul kekuatan ilahi, kepercayaan, dan pemahaman tentang dewa. Si Ruyi menghela napas lega dan menjawab dengan jujur. Senior, para dewa berada tinggi di atas langit, melihat ke bawah ke dunia, dan dalam satu pikiran, langit dan bumi dapat hancur, semua benda mati, dan bintang-bintang berjatuhan. Mereka adalah dewa sejati. Dewa sejati, apakah masih ada dewa palsu? Si Ruyi mengedipkan matanya. Bisa juga dikatakan, tetapi itu bukan dewa palsu, itu terlalu lemah dibandingkan dengan para dewa, karena itu disebut dewa. Dan para dewa dibagi menjadi dewa bawaan dan dewa yang diperoleh. Dewa bawaan adalah milik keturunan para dewa. Mereka dilahirkan dengan darah para dewa dan memiliki kekuatan keyakinan yang stabil. Keilahian lahir dalam tubuh, dan aku adalah dewa bawaan. Dan para dewa hari setelah mereka mengandalkan diri mereka sendiri, dengan darah biasa. Mereka hanya dapat menarik kekuatan keyakinan dari semua makhluk hidup, dan secara bertahap melahirkan keilahian dalam tubuh mereka. Sebagian besar dewa di Tianlansing adalah dewa hari setelah besok. Adapun keilahian, itu adalah inti dari kekuatan para dewa, dan kekuatan yang digunakan berasal dari keilahian sebagai media untuk membangkitkan. Petik 2. Chen Chang diam-diam mendengarkan kata-kata Si Ruyi. Akhirnya, puisi itu bagus. Senior, mengenai asal mula kekuatan ilahi, saya mendengar dari para leluhur klan ketika saya masih di keluarga. Asal mula kekuatan ilahi adalah inti dari kekuatan ilahi yang sulit ditemukan di dunia keilahian. Petik 2. Dan keilahian yang dipadatkan memiliki kualitas yang sangat tinggi. Selama mereka memiliki kekuatan kepercayaan yang cukup, mereka dapat maju ke alam dewa lebih cepat, dan orang-orang yang dipadatkan oleh sumber kekuatan ilahi memiliki kemungkinan besar dalam legenda untuk menjadi dewa. Ngomong-ngomong, Si Ruyi hanya bisa menghela nafas. Dewa itu langka. Bahkan di Tianlansing, tampaknya hanya ada satu dewa yang disembah oleh ratusan juta orang. Jadi, asal mula kekuatan ilahi sangat berharga. Benar, senior. Puisi berkata dengan hormat. Baiklah, saya mengerti, Anda bisa mundur. Si Ruyi tidak berani tinggal lama, jadi dia segera pergi. Puisi setelah pergi, Chen Chang'an merentangkan telapak tangan kanannya. Di antara telapak tangan, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan yang berputar-putar, melepaskan kekuatan yang menggetarkan. Dan ini adalah asal mula kekuatan ilahi. Menurut kata-kata Si Ruyi, Chen Chang'an dapat menggunakan asal mula kekuatan ilahi ini untuk menciptakan dewa kapan saja. Saya tidak tahu apakah benda ini akan berhasil untuk saya. Gumam Chen Chang'an. Bagaimanapun, para dewa setinggi kedengarannya, dan pasti sangat menarik jika mereka bisa menjadi dewa. Lalu, Chen Chang'an mencoba menyerap asal mula kekuatan ilahi ini. Tetapi saat berikutnya,
Chen Chang'an tiba-tiba membelalakan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Tanda seru, karena tubuhnya benar-benar mulai menyerap massa sumber kekuatan ilahi itu. Rumput, kupikir itu masih tidak berhasil untukku. Aku tidak menyangka bisa menyerap asal kekuatan ilahi ini kali ini. Apakah aku akan menjadi dewa? Chen Chang'an sedikit bersemangat. Meskipun Chen Chang'an memiliki sistem domain yang tak terkalahkan, tapi dia tidak keberatan menjadi dewa. Segera, sumber kekuatan ilahi diserap sepenuhnya. Chen Chang'an berkedip karena bingung. Tanda tanya. Meskipun Chen Chang'an menyerap asal kekuatan ilahi, mengapa dia tidak merasakan apapun? Chen Chang'an dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Akhirnya menghela nafas. Aku masih aku, kembang api yang berbeda. Chen Chang'an menemukan bahwa dia tidak berubah sama sekali. Tidak ada lagi kekuatan milik dewa di dalam tubuh. Merasa tersinggung. Asal kekuatan ilahi ini terbuang sia-sia. Chen Chang'an merasa sedikit tidak nyaman. Sistem MLGB tidak membiarkan saya berlatih, dan tidak membiarkan saya menjadi dewa. Chen Chang'an tidak percaya pada kejahatan. Gunakan kekuatan alam tak terkalahkan untuk memeriksa tubuh Anda dengan saksama. Kali ini, akhirnya, Chen Chang'an menemukan sedikit perbedaan di tubuhnya. Di kedalaman dagingnya, ada titik cahaya seperti sebutir pasir. Jika bukan karena pemeriksaan serius Chen Chang'an kali ini, dia akan diabaikan olehnya lagi. Titik cahaya ini hampir tidak terlihat, tetapi Chen Chang'an jelas merasakan kekuatan sumber kekuatan ilahi darinya. Hal ini membuat Chen Chang'an semakin bingung. Apakah ini yang lahir di dalam tubuh setelah menyerap massa asal mula kekuatan ilahi itu? Apa-apaan ini? Chen Chang'an sama sekali tidak percaya bahwa ini adalah keilahian. Karena Chen Chang'an baru saja mendengar puisi yang dikatakan Ruyi tentang keilahian, itu adalah inti kekuatan yang nyata, hampir semuanya berbentuk berlian, menurut kualitasnya. Keilahian dengan kualitas terendah hanya seukuran kacang kedelai pada awalnya, dan keilahian itu keruh dan tidak jelas, sedangkan keilahian dengan kualitas yang sangat tinggi seukuran kepalan tangan orang dewasa, diukir dengan indah dan sangat murni. Dan saya sendiri, benda berpasir ini, hampir tidak terlihat. Chen Chang'an tidak menganggap benda ini sebagai keilahian. Jika itu benar-benar keilahian, itu tidak mungkin lebih buruk. Bahkan jika itu adalah dewa, itu adalah dewa yang paling rendah dan terlemah. Dan seperti yang baru saja dikatakan si Ruyi, ada kemungkinan besar untuk menjadi dewa melalui asal mula kekuatan ilahi. Chen Chang'an tertawa ketika dia menginjak seekor kuda. Titik cahaya seperti itu lahir di dalam tubuh, dan tidak ada kekuatan milik dewa yang memancar darinya. Aku berpikir untuk memakan kotoran. Sayangnya, asal mula kekuatan ilahi ini terbuang sia-sia. Akan sangat bagus jika asal mula kekuatan ilahi ini digunakan oleh Baoer dan yang lainnya. Bab 607, bulan pertama yang dilayani ada di dekat menara air, dan satu demi satu dihilangkan. Chen Chang'an merasa bahwa asal mula kekuatan ilahi terbuang sia-sia padanya. Namun sekarang setelah ini terjadi, Chen Chang'an sama sekali tidak berdaya. Anda hanya dapat mencoba membuka peti harta karun para dewa lain kali, dan kemudian membuka sumber kekuatan ilahi. Gunung Feixian, Chen Chang'an juga tidak ada hubungannya. Anda hanya dapat terus mengasinkan ikan, dan bersiap untuk menunggu akhir alam rahasia Kaisar Agung, dan kemudian pergi ke acara pantau di alam rahasia mistis untuk membuka mata Anda. Hari-hari ini, apa hal yang paling terkenal tentang domain abadi 9 provinsi? Itu adalah alam rahasia Kaisar Agung. Meskipun nama Chen Chang'an sudah terkenal di seluruh dunia, tetapi
Alam rahasia Kaisar Agung, warisan Kaisar Agung, bahkan lebih dari itu, yang telah membuat khawatir banyak abadi dalam ribuan abadi, dan juga membuat khawatir banyak kekuatan dalam ribuan abadi. Banyak abadi berbondong-bondong ke wilayah abadi Kyushu. Mereka semua ingin menjadi satu-satunya orang di antara miliaran orang yang telah diwarisi oleh Kaisar Agung di alam rahasia Kaisar Agung. Namun, sungguh disayangkan, betapa dangkalnya imajinasi, dan betapa tipisnya kenyataan. Bahkan generasi muda yang dikirim oleh kekuatan kekaisaran, hanya sedikit yang dapat bertahan lama di alam rahasia Kaisar Agung sebelum disingkirkan. Setelah disingkirkan, orang-orang ini bahkan lebih kesal, menyesal, dan tidak mau. Mereka sangat jelas, saya telah kehilangan warisan Kaisar Agung. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan Chen Chang'an. Ada banyak makhluk abadi yang telah memasuki alam rahasia Kaisar Agung setelah menempuh perjalanan jauh. Meskipun setelah disingkirkan, namun, dia tidak meninggalkan wilayah abadi 9 provinsi. Bagaimanapun, ketika mereka tiba di wilayah abadi Kyushu, mereka semua terkejut menemukan keistimewaan wilayah abadi 9 provinsi, jauh melampaui imajinasi mereka. Tanah abadi tingkat atas, energi abadi yang agung dan murni, serta berbagai fasilitas dan bangunan yang dapat meningkatkan kultivasi mereka membuat mereka takjub. Bahkan generasi muda dari garis keturunan kekaisaran tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mata mereka. Jadi, hampir 90% dari para abadi, setelah mereka disingkirkan dari alam rahasia Kaisar Agung, masih tinggal di alam abadi Kyushu untuk berkultivasi. Berkultivasi di sini juga merupakan tempat yang baik bagi mereka. Kedua, ada alasan penting lainnya mengapa mereka tinggal di wilayah abadi 9 provinsi untuk sementara waktu dan tidak pernah pergi. Artinya, mereka sangat penasaran dan ingin melihat siapa yang bisa menjadi pemenang terakhir di alam rahasia Kaisar Agung ini dan mendapatkan warisan Kaisar Agung. Faktanya, banyak dewa sudah menebak hasil akhirnya. Mereka menebak bahwa pemenang terakhir pasti tidak dapat dipisahkan dari orang-orang di sekitar Chen Chang'an. Lagi pula, ketika mereka berada di alam rahasia Kaisar Agung, mereka bertemu dengan murid-murid Chen Chang'an, serta beberapa komandan alam abadi Kyushu, dan mereka bergaul dengan baik di alam rahasia Kaisar Agung dan mendapat banyak kesempatan. Membuat mereka iri, tapi tidak mungkin. Di dekat menara air pertama kali mendapatkan bulan. Siapa yang menyebut mereka semua senior? Mereka bahkan berbicara tentang spekulasi. Pemenang di alam rahasia Kaisar Agung, kemungkinan besar adalah 4 murid Chen Chang'an. Ling Baur, Little Tail, Huang Fu Baiyue atau Mo Wentian. Atau salah satu dari 2 kaisar semu, Ning Bingxian dan Wu Qingyao. Bagaimanapun, tampaknya hubungan antara 2 kaisar semu yang menakjubkan ini dan Chen Chang'an tidaklah sederhana, dan kekuatan mereka kuat. Bahkan jika itu diwarisi dari Kaisar Agung, itu tidak akan mengejutkan siapapun. Adapun Chen Chang'an, tentu saja, dia juga mendengar dugaan para dewa, tetapi dia tidak mengambil hati kata-kata mereka. Bukankah wajar untuk menyerahkan warisan Kaisar Agung kepada rakyatnya sendiri? Jika Anda bisa minum sup di alam rahasia Kaisar Agung, Chen Chang'an telah melakukan yang terbaik. Chen Chang'an terus mengasinkan ikan, sambil mengonsumsi poin roh ilahi untuk terus memperluas ladangnya yang tak terkalahkan. Selain itu, Chen Chang'an juga memanen daun bawang di wilayah abadi Kyushu. Terus dapatkan poin domain dari para dewa itu. Pada saat yang sama, Chen Chang'an memiliki satu hal lagi untuk dipertimbangkan. Itu adalah tentang promosi peringkat alam abadi di Kyushu. Negeri peri kelas 2 ke negeri peri kelas 9. Ini adalah lompatan maju yang sangat besar,
dan itu tidak dapat dicapai dalam semalam. Dia perlu mulai mengambil tindakan untuk mempersiapkan promosi pangkat alam abadi 9 provinsi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak orang tersingkir dari alam rahasia Kaisar Agung. Tuo Baye, Hong Yi, dan Sezini tidak memiliki kejutan apapun. Mereka tersingkir dari kompetisi, tetapi mereka sudah sangat bagus. Mereka mendapat banyak peluang di alam rahasia Kaisar Agung, selama peluang ini dicerna. Kekuatannya lebih jauh, itu sama sekali bukan masalah. Jiang Yuchan, Mei Niang dan yang lainnya tersingkir dari kompetisi. Kemudian kepada 3 komandan, Brigade Manajemen Kota Kyushu. Zhuang Sui, Qin Xiwen dan King Yun Fei tersingkir. Sayangnya, mereka gagal mendapatkan warisan Kaisar Agung. Kemudian kembali, itu tanpa nama, ekor kecil, Gu Yuan. Chen Chang'an tersenyum dan menatap ekor kecil yang baru saja tersingkir. Bagaimana perasaanmu? Ketika ekor kecil melihat Chen Chang'an, dia memiliki ekspresi gembira di wajahnya, dan kemudian dia memegang toples porselen dan memberikannya kepada Chen Chang'an seperti harta karun. Di dalamnya, ada madu ratu lebah yang dia dapatkan di alam rahasia Kaisar Agung. Madu ratu lebah ini lezat dan manis. Tuan pasti menyukainya. Bab 608, Petunjuk, apakah itu berkah atau kutukan? Melihat madu lebah abadi yang dibawa Little Tail kepadanya, Chen Chang'an mencicipinya, dan rasanya sangat enak. Chen Chang'an menyentuh kepala Little Tail. Snake, aku juga tahu bahwa aku peduli dengan tuanmu. Kamu sangat baik dan sangat baik. Little Tail menyeringai, dan mengeluarkan beberapa buah peri yang diukir dengan indah dari tangannya. Di dalam buah peri tersebut, terdapat aroma yang menggoda. Ini juga diperoleh dari alam rahasia Kaisar Agung. Chen Chang'an tersenyum, simpan saja untuk dirimu sendiri. Little Tail menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya berkata, ini khusus disediakan untuk tuannya. Dia sudah memakannya. Chen Chang'an tidak sopan, dan menerima niat Little Tail. Kemudian, Chen Chang'an bertanya kepada Little Tail, peluang apa yang didapatnya di alam rahasia Kaisar Agung. Little Tail mengeluarkan 5 artefak abadi. Kelima artefak abadi ini sangat kuno dan kuat. Selain itu, ada beberapa ramuan dan ramuan obat yang berharga. Ini adalah apa yang diperolehnya di alam rahasia Kaisar Agung. Selain itu, Little Tail bahkan mendapat warisan kekuatan di alam rahasia Kaisar Agung, dan sekarang basis kultivasi Little Tail sudah memiliki Raja Abadi Zhou Xiongtian. Satu langkah lagi dari ranah penguasa domain abadi. Jelas. Panen Little Tail di alam rahasia Kaisar Agung masih sangat bagus. Sekarang, tidak banyak orang yang tersisa di alam rahasia Kaisar Agung. Ling Baur, Huangfu Baiyue, Mo Wentian, Ning Bingxian dan Wu Qingyao. Ini adalah orang yang masih berada di alam rahasia Kaisar Agung, di samping Chen Chang'an. Kecuali Huangfu Baiyue dan Wu Qingyao. Hanya Ling Baur, Mo Wentian dan Ning Bingxian, mereka bertiga memiliki berkah surga. Jadi, ada kemungkinan besar, itu adalah Ling Baur, Mo Wentian, dan Ning Bingxian, salah satu dari 3 orang yang menerima warisan Kaisar Agung. Ning Bingxian memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Bagaimanapun, basis kultivasi Ning Bingxian adalah yang terkuat, dan dia adalah kaisar kuasi tingkat kedua. Ling Baoer dan Mo Wentian sama-sama memiliki perbedaan besar dengan Ning Bingxian dalam hal kultivasi dan kekuatan. Chen Chang'an juga tidak peduli. Ling Baoer, Mo Wentian, dan Ning Bingxian, di antara mereka bertiga,
siapapun yang bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung bisa. Bukan karena Ling Bao'er, Mo Wentian, dan Huangfu Baiyue adalah muridnya sehingga Chen Chang'an bersikap berat sebelah. Kalau tidak mungkin Little Tail tersingkir dari permainan. Bagaimanapun, Chen Chang'an masih memiliki kepercayaan penuh pada sistem. Dengan adanya sistem, murid-muridnya ini pada akhirnya akan menjadi kaisar. Dan, menjadi raja bukanlah akhir dunia luar. Orang-orangmu sendiri pada akhirnya akan melangkah ke jajaran dewa, atau bahkan menjadi dewa. Ikuti Chen Chang'an untuk makan makanan lezat dan minum makanan pedas. Ini adalah cara seorang raja. Klan Hujan tidak damai selama ini. Meskipun, karena kartu kehidupan Shirui rusak 2 kali dan pulih, kartu kehidupannya tidak rusak lagi. Namun, seluruh klan Hujan masih khawatir tentang keselamatan Shirui. Karena takut suatu hari, kartu kehidupan Shirui akan rusak lagi. Oleh karena itu, di antara klan Hujan, mereka menggunakan energi mereka untuk mengaktifkan berbagai koneksi untuk mencari keberadaan Shirui. Akhirnya, kerja keras membuahkan hasil. Setelah beberapa waktu, klan Hujan akhirnya menemukan jejak Shirui. Hal ini juga membuat klan Hujan akhirnya bisa bernapas lega. Selama mereka mencari petunjuk ini, tidak akan terlalu sulit untuk menemukan puisi. Setidaknya tidak perlu seperti beberapa hari yang lalu, membuat seluruh klan Hujan seperti lalat tanpa kepala. An hanya bisa khawatir melihat-lihat. Setelah menemukan jejaknya, orang besar klan Hujan pun diberangkatkan. Mengikuti petunjuk tersebut, mereka dengan cepat menemukan jalan baru menuju bintang-bintang. Ini seharusnya dikembangkan oleh Gong Gong atas inisiatifnya sendiri dengan pedang ilahi Siwa. Aku tidak tahu kemana ujung jalan berbintang ini mengarah. Kemanapun arahnya, sang putri pasti ada di sana. Tidak peduli siapa, biarkan sang putri jatuh 2 kali. Klan Hujan kita harus membuatnya membayar harganya. Pergi. Kemudian, klan Hujan mengirim sekelompok orang kuat dari klan untuk mengikuti langit berbintang untuk menemukan keberadaan Putri Shirui. Dan di ujung jalan berbintang ini, tempat yang dituju adalah alam ribuan makhluk abadi. Dan ribuan makhluk abadi, di Tianlansing, meskipun termasuk negara miskin, hampir sedikit orang yang mengetahuinya. Sekarang, ketika klan Hujan dikirim, itu pasti akan mengekspos ribuan alam abadi ke dunia. Bahkan jika domain 10.000 abadi ini adalah negara miskin, itu pasti tidak akan tenang di masa depan. Di alam abadi yang luas, masih belum ada kepercayaan akan keberadaan para dewa. Di mata para dewa yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah tanah tanpa pemilik, dan itu juga sepotong lemak. Ketika para dewa Tianlansing mengetahui berita ini, mereka pasti akan pergi ke ribuan orang abadi dan mengubah ribuan orang abadi menjadi tempat kepercayaan mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka terus-menerus memperoleh kekuatan kepercayaan pada ribuan orang abadi. Perkuat diri Anda dengan ini. Mengenai semua ini, apakah ini merupakan berkah atau kutukan bagi ribuan orang abadi? Ini tidak diketahui. Tetapi bagi Chen Chang'an, itu pasti merupakan berkah bagi para dewa dari luar alam yang akan datang. Dengan cara ini, dia dapat memanen banyak dewa, dan bahkan meledakkan peti harta karun para dewa. Bab 609, 3 Murid, Daerah Midtown yang Berbahaya. Alam Rahasia Kaisar Agung, Kota Kekaisaran. Kota yang megah dan besar, entah berapa ribu mil gunung, sungai, dan daratan yang ada di dalamnya. Kota Kekaisaran dibagi menjadi 3 bagian, kota luar, kota tengah, dan kota dalam. Di sini, ada banyak sekali binatang buas di alam rahasia yang menjaga kota, dan mereka juga penuh dengan segala macam pembunuhan yang berbahaya.
Jika Anda tidak berhati-hati, para dewa dari luar akan mati secara tragis di kota kekaisaran. Sekarang, daerah Midtown kota kekaisaran. Disinilah sebagian besar dewa datang. Kota tengah lebih berbahaya daripada kota luar, dan energi abadi di sini sangat kuat. Di sini, ada binatang buas di alam rahasia, dan beberapa makhluk mati aneh merajalela, mencegah para dewa itu memasuki kota kekaisaran dan mengganggu kaisar lainnya. Ling Baur, Huangfu Baiyue, dan Mo Wentian. Ketiganya bertemu di kota luar dan sampai ke kota tengah. Sekarang ini, kebanyakan orang abadi yang ingin bersaing memperebutkan warisan kaisar dari dunia luar berkumpul di daerah Midtown. Namun, kultivasi seperti Ning Bingxian dan Wu Qingyao yang melangkah ke ranah kaisar, atau beberapa orang suci keabadian, mereka telah memasuki daerah dalam kota. Terutama Ning Bingxian, dia pasti akan memenangkan warisan Kaisar Agung. Jika dia bisa mendapatkan warisan kaisar, pikir Ning Bingxian, suaminya pasti akan mengaguminya. Adapun wanita lain di sekitar suaminya, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kekuatannya. Begitu pula di mata Ning Bingxian. Ketika dia mendapatkan warisan Kaisar Agung, dia menjadi permaisuri Kaisar Agung. Kesenjangan kekuatan dengan Xiang Gong pasti semakin mengecil. Suatu hari, kekuatannya akan melampaui suaminya. Pada saat itu, dia akan datang dan bertepuk tangan untuk suaminya dengan penuh kasih. Asteris pangkat wa pangkat asteris. Pegang saja keyakinan itu. Tidak ada yang ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Bahkan adik perempuan junior pun tidak. Hal yang sama berlaku untuk para murid suami itu. Bagaimanapun, ini adalah langkah pertama dalam bertepuk tangan atas cinta dengan Xiang Gong. Hanya tidak tahu, bagaimana perasaan Chen Chang'an jika dia mengetahui pikiran Ning Bingxian. Apakah untuk memerintahkan Bodi agar membiarkan Ning Bingxian gagal secara langsung di alam rahasia Kaisar Agung? Atau memerintahkan Bodi untuk membantu Ning Bingxian mendapatkan warisan Kaisar Agung di alam rahasia Kaisar Agung, dan membantunya menjadi seorang kaisar. Daerah tengah kota, Ling Baur, Huangfu Baiyue, dan Mo Wentian pergi ke daerah dalam kota dengan sangat hati-hati. Bagaimanapun juga, sementara mereka harus berhadapan dengan binatang buas misterius yang muncul di kota setiap saat, mereka juga harus berhati-hati untuk berhadapan dengan serangan rahasia dari makhluk abadi lainnya. Di sini, bagaimanapun juga, tujuan utama setiap makhluk abadi adalah mewarisi sifat Kaisar Agung. Mereka semua berada dalam hubungan yang kompetitif satu sama lain. Meskipun ketiganya adalah murid Chen Chang'an, namun, para makhluk abadi yang memasuki alam rahasia, banyak dari mereka berasal dari alam abadi lainnya, dan bahkan lautan bintang lainnya, jadi mereka jarang mendengar tentang tiga murid Chen Chang'an, dan hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Tentu saja, mereka bertiga tidak berencana untuk berteriak, "Tuanku adalah Chen Chang'an," ketika mereka dalam bahaya, untuk menghalangi para makhluk abadi itu. Sekarang setelah kalian datang ke alam rahasia Kaisar Agung, maka kalian akan berjuang untuk warisan Kaisar Agung sesuai dengan kemampuan kalian. Midtown berbahaya. Sekali lagi, ada banyak peluang di sini. Dalam perjalanan, Mo Wentian menghela nafas. Kakak senior ketiga, kota kekaisaran ini terlalu berbahaya. Jika bukan karena bantuanmu, aku pasti sudah mati di kota luar. Titik petik 2. Kali ini, alam rahasia Kaisar Agung, aku tidak punya harapan untuk mendapatkan warisan Kaisar Agung. Jika kau menghadapi bahaya nanti, kau bisa menyerah saja padaku kapan saja. Ling Baur menggelengkan kepalanya sedikit. Kami tidak akan menyerah padamu. Huangfu Baiyue tersenyum. Meskipun Zhongcheng sangat berbahaya,
dia sama sekali tidak gugup. Sepertinya Ning Bingxian dan Wu Qingyao sama-sama pergi ke kota dalam, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan warisan kaisar, dan guru mengizinkan kami datang ke alam rahasia kaisar. Mungkin kami tidak berpikir kami bisa mendapatkan warisan kaisar. Kurasa rencana guru yang lebih besar adalah untuk melatih kami. Tidakkah kau menemukan bahwa selama kita tinggal di alam rahasia Kaisar Agung, semua orang menjadi jauh lebih kuat, dan secara tak terduga memperoleh banyak sihir peluang. Jadi, di alam rahasia Kaisar Agung ini, tidak peduli apakah kita bisa mendapatkan warisan Kaisar Agung atau tidak, yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik. Setelah mendengarkan kata-kata Huang Fu Baiyue, Ling Baoer dan Mo Wentian tidak begitu gugup dan jauh lebih santai. Dalam percakapan tiga orang itu, terdengar suara gemuruh dari kota. Ketiganya mengalihkan pandangan. Namun, mereka melihat seekor ular yang terbang tinggi, panjangnya ratusan kaki. Ular itu melingkari beberapa bangunan, meraung seperti gong yang menggelegar, dan dalam sekejap, bangunan-bangunan itu hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Sekilas, itu bahkan lebih mengerikan. Dari mulut Teng Xie, api beracun menyembur keluar, membakar sebagian besar kota. Seketika, teriakan para dewa terus terdengar. Banyak dewa meninggal karena kematian yang tidak mengenakan dan tersingkir dari kompetisi. Itu adalah binatang buas di alam rahasia, setidaknya kekuatannya di atas alam orang suci abadi tingkat 5, itu terlalu kuat. Ling Baoer memegang pedang kekacauan, dengan hati yang jernih dan niat pedang yang dingin. Begitu mereka ditemukan oleh ular Teng, hanya akan ada satu pertempuran. Huang Fu Baiyue menggelengkan kepalanya. Ular terbang ini tidak menemukan kita. Pasti ada dewa lain sebelum kita yang ingin pergi ke pusat kota melalui jalan ini, tetapi ular terbang ini menjaga di sini. Ini sudah menjadi jalan kelima menuju pusat kota yang ditemukan ketiganya. Hampir setiap jalan menuju pusat kota dijaga oleh binatang buas rahasia yang kuat atau penjaga kuno yang sudah mati. Kecuali sejumlah kecil makhluk abadi yang kuat, atau makhluk abadi yang menguasai cara misterius atau senjata sihir yang kuat, mereka dapat melewatinya. Banyak makhluk abadi di Midtown yang dicegat di sini. Sulit untuk mengakses area dalam kota. Lihat ke arah lain. Huang Fu Baiyue melirik ular Teng, menarik kembali pandangannya, dan menyarankan. Kemudian, mereka terus memutar. Dalam perjalanan, ketiganya menghadapi malapetaka hidup dan mati, tetapi untungnya, dengan cara yang mereka miliki sekarang, mereka masih dapat mengatasinya. Dalam perjalanan, ketiganya membunuh banyak benda mati kuno, serta binatang buas misterius. Pada saat yang sama, saya juga melihat mayat makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya, darah di mana-mana, atau kerangka binatang buas misterius, atau benda mati yang menakutkan. Dan, Mo Wentian beruntung. Saat berjalan-jalan dengan marah, dia menemukan dua artefak peri yang disegel di dua rumah bobrok. Mo Wentian tersenyum dan mengambilnya ke dalam sakunya. Para makhluk abadi yang kulihat di sepanjang jalan, meskipun mereka meninggal secara tragis. Tetapi ketiganya tidak peduli. Karena di luar alam rahasia Kaisar Agung, para makhluk abadi yang mati ini telah lama terlahir kembali. Nanti, jalan yang mereka pilih menemukan bahwa hampir tidak ada benda mati atau binatang purba di alam rahasia itu. Semuanya terbunuh. Setelah berjalan beberapa saat, saya menemukan bahwa sejumlah besar makhluk abadi berkumpul di depan saya. Bab 610, Gerbang Hantu dan Dewa, Putra Keberuntungan, Mo Wentian. Di depan, ada gerbang besar. Kepala hantu itu, ganas dan menakutkan, membuka mulutnya lebar-lebar. Gerbang kota Dakou, yang mengarah ke gerbang bagian dalam.
Namun, gerbang itu memberi orang rasa luas dan pembunuhan tanpa akhir. Sekarang, banyak makhluk abadi tetap berada di luar gerbang kota ini dan tidak berani memasukinya sama sekali. Mo Wentian bertanya dengan curiga. Tidak ada penjaga mayat hidup yang kuat dan binatang buas rahasia di sini, mengapa kamu tidak masuk? Saya mendengar pertanyaan Mo Wentian. Banyak makhluk abadi mengalihkan pandangan mereka dan melihat mereka bertiga Mo Wentian. Mereka tidak peduli dan membuang muka. Bagaimanapun, ada beberapa makhluk abadi seperti Mo Wentian dan yang lainnya. Di depan, ada seorang makhluk abadi yang mencibir dan memberi jalan bagi Mo Wentian dan yang lainnya. Kalau begitu, kamu pergi dulu. Ling Baur dan Huang Fu Baiyue melihat ke gerbang kota, mereka bisa merasakan niat membunuh, dan ada tatapan serius di mata mereka. Gerbang hantu dan dewa ini, bahkan sekilas, memberi orang-orang yang sangat berbahaya. Saya khawatir itu sangat berbahaya di dalam, dan bahkan permainan pembunuhan kuno. Begitu masuk, ada kemungkinan besar Anda akan mati. Tidak heran para dewa ini berkumpul di sini, tetapi tidak berani masuk. Mo Wentian mendengus tidak puas setelah mendengar ejekan sang dewa. Kau pikir aku bodoh? Kau tidak masuk, mengapa kita masuk? Gerbang hantu dan dewa bukanlah tempat yang tidak ada orangnya. Dapat dilihat di gerbang kota. Ada darah yang mengalir di sana. Itu adalah orang yang ingin memasuki kota bagian dalam melalui gerbang kota hantu sebelumnya. Tetapi setelah mereka memasuki gerbang kota hantu, mereka tampak menderita dan berteriak panik dan putus asa. Tidak diragukan lagi. Para dewa yang memasuki gerbang hantu dan dewa semuanya meninggal secara tragis. Adapun mencapai kota bagian dalam melalui gerbang hantu dan dewa, mereka tidak mempercayainya. Para dewa berkumpul di sini, dan meskipun ada banyak diskusi, mereka tidak berani masuk karena mereka takut dan khawatir bahwa mereka akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui ketika memasuki gerbang kota hantu. Mo Wentian mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapan mata Huang Fu Baiyue sangat dalam. Kau bisa berpikir untuk masuk. Ling Baur mengangguk. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jika kita memutar lagi, aku khawatir kita akan tinggal di sini selamanya. Mo Wentian melangkah maju, dua kakak perempuan, biarkan aku datang lebih dulu. Huang Fu Baiyue dan Ling Baoer terkejut. Tidak, adik laki-laki, biarkan kami datang lebih dulu. Mo Wentian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kedua kakak perempuan senior itu tidak perlu bicara lagi kali ini, serahkan saja padaku kali ini. Senyum hippie Mo Wentian, aku selalu beruntung dan mungkin bisa mencapai pintu bagian dalam dengan selamat. Tunggu kabar baikku. Kakak perempuan senior Baiyue, bukankah kau bilang berusahalah sebaik mungkin? Yang penting tersingkir dari kompetisi. Itu bukan masalah besar. Kemudian, Mo Wentian melambaikan tangannya dengan gagah, dan tanpa menunggu Ling Baur dan Huang Fu Baiyue membujuknya untuk mengatakan apapun, dia berjalan menuju gerbang kota hantu. Para abadi yang hadir melihat bahwa Mo Wentian begitu berani dan tidak cukup kuat untuk berani masuk. Bukankah ini mencari kematian? Beberapa abadi mengagumi keberaniannya, dan beberapa abadi mencibir dan mencibir, menyaksikan Mo Wentian memasuki gerbang hantu dan dewa dengan tatapan seperti orang bodoh. Segera, sosok Mo Wentian menghilang di gerbang kota hantu dan dewa. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh iblis yang ganas, dan bahkan mendengar suara ini, orang-orang tidak dapat menahan rasa dingin di sekujur tubuh dan tulang belakang. Adapun Mo Wentian, ketika dia memasuki gerbang kota hantu dan dewa, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Di luar gerbang kota, sekelompok orang abadi saling memandang.
Memang ada pembunuh hebat di dalam gerbang kota ini. Bocah bodoh itu tidak akan mati begitu dia masuk. Bukankah ini omong kosong? Bocah bodoh itu adalah pengecut yang lemah. Dia seharusnya ingin disingkirkan lebih awal. Untungnya kita tidak masuk. Petik 2. Huang Fu Baiyue berkata kepada Ling Baur. Kakak senior, apakah kita juga akan masuk? Ling Baur mengangguk dengan berat. Meskipun saya tidak tahu apakah Mo Wentian masih hidup atau mati. Tetapi karena dia sudah masuk semua, tentu saja mereka tidak akan tinggal di sini. Bersiaplah untuk memasuki gerbang hantu dan dewa. Tepat ketika Ling Baur dan Huang Fu Baiyue hendak memasuki gerbang hantu dan dewa. Pada saat ini, terjadi pergerakan besar di tengah kota, seperti gempa bumi. Saya melihat langit di atas Midtown. Sebuah formasi pembunuh kuno muncul, menutupi hampir seluruh Midtown. Saat ini, mereka telah menemukan banyak sekali makhluk abadi di Midtown. Entah mengapa, makhluk abadi ini sangat gelisah. Apa itu? Saat berikutnya, dalam formasi pembunuh kuno, cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Cahaya tombak ini menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan menghancurkan semua kehidupan. Di Midtown, tak seorang pun bisa menolak sama sekali. Hampir dalam beberapa tarikan napas, semua peri di Midtown telah mati. Mayat-mayat bertebaran di seluruh kota, sangat mengejutkan. Bahkan Ling Baur dan Huang Fu Baiyue pun meninggal dengan tragis. Ketika Bodi muncul, dia melihat mayat Ling Baur dan Huang Fu Baiyue dan mendesah. Tuan muda berkata bahwa kalian hanya bisa menonton, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian sudah terlalu lama tinggal di tengah kota. Kau tahu, di kota kekaisaran, sesekali, formasi besar kota kekaisaran akan dimulai, lalu membersihkan semuanya. Ini berlaku baik di kota luar maupun di kota dalam. Sayang sekali, tidak seorang pun yang memasuki kota kekaisaran mengetahui hal ini. Karena aku tahu, mereka telah disingkirkan. Bodi tampak cemas, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian, Bodi mencari Mo Wentian. Aku melihat bahwa Mo Wentian aman dan sehat di gerbang kota hantu dan dewa. Memang ada permainan pembunuhan di dalamnya, dan bahkan ada benda mati yang kuat yang menjaganya. Tetapi Mo Wentian berjalan melewatinya, dan setiap kali dia sangat beruntung, dia menghindari putaran pembunuhan dan terhuyung-huyung dari benda mati yang kuat di dalamnya. Benar-benar anak keberuntungan. Ketika Bodi mengetahui situasi Mo Wentian saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, lalu menghela nafas. Petik 2. Keberuntungan Mo Wentian juga sangat bagus. Saya khawatir Mo Wentian akan menjadi pesaing kuat warisan Kaisar Agung. Dengan keberadaannya, kecil kemungkinan Ning Bingxian dapat berhasil memperoleh warisan Kaisar Agung. Bodi percaya bahwa warisan Kaisar Agung kemungkinan besar akan diperoleh oleh Ning Bing Abadi. Ketika saya melihat Mo Wentian hari ini, saya tidak menyangka akan tiba-tiba membunuh kuda hitamnya. Jelas bahwa perbedaan kekuatan antara dia dan Ning Bingxian begitu besar, tetapi dalam benak Bodi, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Mo Wentian dapat bersaing dengan Ning Bingxian.